Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam minal lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyatin fil alamin wa tahiyatan islamiyah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'dah. Alhamdulillah, para sahabat sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di pertemuan yang keempat ya, pertemuan yang terakhir insyaallah kita akan menyelesaikan bab Muqaddimah Al-Jazari dengan takliknya yang singkat di bait yang ke-80. Silakan bisa dilihat 79 dan 80, bab al-maqtu' wal mausul wa hukmut ta'. Saya izin share screen. Waktu kita terbatas. Insyaallah ini pertemuan yang terakhir, tetapi untuk pengambilan sanad baik sama maupun hifz maupun ujian nanti malam. Ya, insyaallah nanti malam setelah salat tarawih sekitar jam 9. Silakan bisa dipersiapkan, nanti ada ujiannya sekitar 5 soal atau kurang. Dan mungkin soalnya yang nggak jauh-jauh dari Muqaddimah Al-Jazari. Dan nanti ada sesi sama, nanti ada yang membacakan di depan saya, atau nanti ada yang nanti saya bacakan, atau nanti ada yang membacakan depan saya. Atau jika nanti berkenan ijazahnya pengen hifadz, lafadznya hifadz, ya nanti bisa menghubungi saya langsung seperti itu. Saya izin share screen. Mungkin yang saat yang tidak berhalangan bisa membuka kameranya. Ya, bab al-maqtu' wal mausul wa hukmut ta'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nazim rahimahullahu taala. Ini saya pakai kipas ya, jadi ada suara mungkin gemuruh-gemuruh kecil. Wa'arif lima qatu'in wa mausulin wata fil mushafil imami fima qad ata. Faqta' bi'ashri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa. Wa ta'budu yasina thani hudala yushrikna tushrik yadkhulan ta'lu ala. Alla yaqulu la aqula imma birra'di wal maftuha sil wa amma. Nuhuqta'u mimma birumin wan nisa khulful munafiqina amman assasa. Fussilatin nasa wa dhibhi haythuma wa allamil maftuha kasru innama. Al-an'ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahlin waqa'a. Wa kulli ma sa'altumuhu wa ikhtilif ruddu kadza qul bi'sama wal wasla sif. Qalaftumuni washtaraw fi maqta'a uhi afaddu mustahat yablu ma'a. Tani fa'alna waqa'at rumun kila tanzilu syu'ara wa ghairaha sila. Fa'ainama kan nahli silwa mukhtalif fi syu'ara al-ahzabi wan nisa wa wusif. Wasil fa'illam huda allan naj'ala najma'a kayla tahzanu ta'saw ala. Hajju alayka harjun wa qad'uhum amman yasha'u man tawalla yawmahum. Wa ma li hadha walladhina haula tahina fil imam yusinuhumul wakalu wa wazanuhum wakaluhum sili kadza minal waya waha la tafsili. Sampai 93 dulu. Bismillah, saya syarah sedikit taklik al-maqtu' al mausul wa hukmut ta'. Jadi ini bab maqtu' wal mausul.
Maktu itu apa? Maktu itu boleh wakaf di tempat tersebut. Maktu itu kata yang dipisah. Kata yang terpisah. Mausul itu kata yang tersambung. Jadi kalau maktu ini boleh wakaf di tempat tersebut. Sebagai wakaf namanya wakaf ikhtibari dan ittirari. Wakafnya namanya wakaf ikhtibari dan wakaf ittirari. Wa'arif lima qatu'in wa mausulin wata. Dan ketahuilah permasalahan maktu. Dua kata yang ditulis terpisah. Jadi ada dua kata ditulis terpisah. Dan mausul, dua kata yang ditulis tersambung. Serta permasalahan penulisan huruf ta. Fil mushafi al-imami fi maqad ata. Ya. Permasalahan penulisan huruf ta. Fil mushafi. Fil mushafi di riwayat lain fil mushafi ya. Jadi fi mushafi alif lamnya hilang. Kalau di riwayat yang lain. Ya, serta permasalahan penulisan huruf ta. Apakah ditulis dengan ta marbutoh atau ditulis dengan ta maftuhah? Ini nanti ada permasalahan di dalam mushaf. Ya, wata fil mushaf nanti ada memang yang seharusnya ditulis huruf ta dengan maftuhah nanti ditulisnya dengan ta marbutoh. Ya. Ta marbutoh atau ditulis dengan ta maftuhah pada mushaf imam. Mushaf imam itu namanya mushaf Utsmani atau disebut dengan mushaf imam. Karena ya pengetahuan terhadap penulisan ini erat kaitannya dengan persoalan wakaf dan ibtida. Ini masih nyambung dengan bab wakaf dan ibtida yang kemarin kita bahas. Khususnya saat wakaf dan ibtida yang darurat. Atau wakaf dan ibtida namanya ikhtibari sebagai bentuk ujian dan pengajaran dari guru ke murid. Seperti itu. Nah, ini masalah maktu dan mausul. Faqta' bi'asyri kalimatin Allah. Pisahkanlah pada 10 kalimat penulisan. An, la. Ada 10 kalimat penulisan, itu harus dipisah. Yaitu kalimatnya apa? Yang pertama adalah Allah. An, la. Misah tulisannya. Yakni berhadapan dengan malja'a. Ya. Malja'a wa la ilaha illa. Itu pada surat At-Taubah. Mungkin bisa ditulis ya suratnya Ustaz ya. Jadi kalau penting. Kalau tidak penting ya juga tidak masalah, nggak ditulis. Surat At-Taubah ayat 118. Ini nanti Allah malja'a. Jadi Allah-nya ketemu dengan malja'a. Terus kalimat la ilaha illa. Ini pada Quran surat Hud ayat 14. Ya, ada 10 tempat maktu dengan satu khilafnya. Nanti ada khilafnya juga. Itu tadi yang pertama ya. Terus yang kedua, wa ta'budu yasin asabi wa ta'budu yasin asani hudala yusyrikna tusyrik yadkhulan ta'alu ala. Ya. Juga bila kalimat Allah tersebut ya, Allah, an dan la ini, an dan la ya, berhadapan dengan ta'budu. Kalau ketemu dengan kalimat ta'budu, contohnya pada Quran surat Yasin ayat 60 dan surat Hud yang kedua. Ya, ta'budu yang kedua pada ayat 26. Ya, karena yang pertama ya maksudnya itu ditulis bersambung. Ayat yang kedua itu di surat Hud ditulis bersambung. Terus pada kata la yusyrik. Nah, la yusyrik. Nah, ini pada kalimat pada surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Terus kalimat tusyrik. Kalau anla-nya ketemu kalimat tusyrik. Anla ya, kita masih bahas kalimat anla. Tusyrik ini pada Quran surat Al-Hajj ayat 26. Al-Hajj ayat 26. Terus kalimat yadkhulan. Yadkhulan ini al-qalam ayat 24. Anla-nya ketemu yadkhulan. Itu nanti dipisah. Maktu. Al-qalam ayat 24. Terus kalimat ta'lu. Ta'lu ala. Ta'lu ala ini surat Ad-Dukhan ayat 19. Nah, Allah yakulu. Juga bila kalimat Allah ini berhadapan dengan la yakulu. Kalimat la yakulu. La yakulu ini pada Quran surat Al-A'raf ayat 169.
Al-A'raf ayat 169. La akula in ma, dan kalimat la akula. Jadi Allah ini banyak ya ketemunya tadi ya. Ada di surat At-Taubah ayat 119, Hud ayat 14, Yasin ayat 60, Hud ayat 26, terus Mumtahana ayat 12, Al-Hajj ayat 26, Al-Qalam ayat 24, Ad-Dukhan ayat 19, terus la yaqulu surat Al-A'raf ayat 169, dan yang terakhir adalah la akula. La akula ini surat Al-A'raf juga tapi ayatnya 105. Ya. Pada riwayat lain kalimat malja'a bisa ditulis dengan malja'i. Itu malja'a, malja'i. Bait yang ke-80. Kita lanjut. Dan pisahkanlah kata inma. Ini afwan. Kita bahas sedikit di kalimat yang la tusyrik. Afwan, la akula. La akula. La akula ini tempat yang para ulama sepakat untuk disatukan. Jadi Allahnya disatukan maksudnya. Disatukan Allahnya. Ini pada Quran surat An-Naml ayat 25 dan Quran surat Hud ayat 2. Mungkin bisa dibuka ya Al-Qurannya Ustaz ya. Sedangkan tempat yang para ulama berbeda pendapat adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Di dalam riwayat Hafaz ditulis terpisah. Ya. Mungkin langsung dibuka aja ya Al-Qurannya biar tidak penasaran maksudnya. Baik. Kita lanjut ya Ustaz ya. Dan pisahkanlah juga kalimat inma. 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 Ini ya. Bait yang ke-82. Inma. Inma ini pada surat Ar-Ra'du ayat 40. Ar-Ra'du ayat 40 harus dipisah. Tapi adapun tempat yang disepakati bersambung, ada yang sepakat untuk bersambung. Kan disuruhnya dipisah ya. Nah, di sini ada yang bersambung. Itu di Quran surat Al-Mu'min ayat 94 dan Quran surat Al-Anfal ayat 58. Ya. Al-Mu'minun Al-Mu'minun ayat 94 dan surat Al-Anfal ayat 58. Ini tulis bersambung. Inma birra'di ya, tadi Quran surah Ar-Ra'd ayat 40. Wal maftuha sil wa amma. Ya. Dan apabila difathahkan hamzanya wal maftuh yakni kalimat am dan ma ya, maka sambungkanlah wa amma. Ya, wa amma. Nuhukka napu, nuhukka to, apa nuhukka to'u. Kalimat sebelum kata nuhu ya. Ini yang amma, amma itu terdapat pada 4 tempat yang disepakati disambung. Am dan hamzah, mim dan mim alif. Itu pada Quran surat Al-An'am ayat 143 sampai 144. Terus An-Naml ayat 59 dan An-Naml ayat 84. Nuhu qata'u. Sebelum kata nuhu pada Quran surat Al-A'raf ayat 166. Oke, kita lanjut. Mimma birumin wan nisa. Dan pisahkanlah kalimat min dan ma pada Quran surat Ar-Rum ayat 28 dan Quran surat An-Nisa ayat 25. Sedangkan pada khulful munafikina amman assasa. Sedangkan pada Quran surat Al-Munafikun ayat 10 para ulama berselisih pendapat. Khulfu ya. Berselisih pendapat. Ya, jadi dalam mushaf yang ditulis oleh Syekh Utsman Toha, ya, pada mushaf yang ditulis oleh Syekh Utsman Toha, maka kata huruf akhir pada kata min itu ditulis bersambung dengan huruf awal pada kata ma. Ini harusnya langsung melihat Al-Quran sebetulnya. Jadi teori Muqaddimah Al-Jazari ini kalau nggak disertai dengan Al-Quran agak sulit ya.
Jadi memang harus ada ayat Al-Qur'annya. Silakan bisa dibuka masing-masing ya Ustaz ya. Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Ulama berbeda pendapat. Kalau kenapa berbeda pendapatnya ya? Karena mushaf yang ditulis oleh Syekh Utsman Toha itu huruf akhir pada kata min ditulis bersambung dengan huruf awal pada kata ma. Min ma. Nah, seperti itu. Jadi khilafnya apa? Khilafnya adalah apakah ditulis min dan ma itu disambung atau dipisah. Nah, ya, sisanya disambung penulisannya. Ini pada itu ya tadi ya. Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Baik, kita lanjut. Amman assasa dan pisahkanlah kalimat am dan man. Am, hamzah mim, mim dan nun. Am, man dipisah. Sebelum kalimat assasa. Assasa ini pada Quran surat At-Taubah ayat 109. Silakan bisa dibuka Quran surat At-Taubah ayat 109. Baik. Fussilatin nisa, fussilatin nasa wa zibhi haitsuma. Dan juga pisahkanlah ya kalimat am dan man. An, am, dan man pada Quran surat Fussilat ayat 40 ditulis ya Ustaz ya. Jadi mungkin Anda setelah daurah ini bisa buka langsung Al-Qur'annya. Bisa biar paham. Fussilat ayat 40 dan An-Nisa ayat 109. Dan surat yang menceritakan tentang penyembelihan atau zibhin wa zibhin. Zibhin di sini ya. Fussilatin nasa wa zibhi. Wa zibhi di sini surat yang menceritakan tentang penyembelihan. Yakni Quran surat As-Saffat ayat 11. Nah, ada kalimat zibhin tentang penyembelihan. Kita lanjut. Haisuma. Haisuma. Pisahkanlah kalimat haisu dan ma. Ini dipisah. Pada semua tempat di dalam Al-Quran. Dengan kesepakatan para ulama. Juga pisahkanlah kalimat an dan lam. An dan lam. Mungkin antum bisa sekalian lihat layarnya ya Ustaz ya. Biar agak paham sedikit. Nah, syukur-syukur paham semuanya. Kalimat an dan lam. Ya, an dan lam. Ini harus dipisah pada semua tempat di dalam Al-Quran. Dengan kesepakatan para ulama. Dan pisahkanlah juga an lam ini ya pada Al-An'am wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wan nahlin waqa'a wa an lamil maftuha kasru innama. Ya. An lam tadi sudah pada semua tempat pada kalimat Al-Qur'an, pada ayat Al-Qur'an. Terus selanjutnya baik itu al-maftuh maupun kasr ya, baik fathah maupun kasr. Terus pada kalimat inna dan ma, pisahkanlah kalimat inna dan ma, huruf inna dan ma. Pada surat Al-An'am ayat 134 dan terjadi perbedaan pendapat pada Quran surat An-Nahl wa khulfu anfali ya wan nahlin waqa'a pada Quran surat An-Nahl. Jadi terdapat 10 tempat pada Quran surat An-Nahl yang masyhur untuk disambungkan. Kalimat apa? Kalimat inna dan ma. Nyambung. Innama. Baik. Dan pisahkanlah bila hamzahnya difathahkan. Wal maftuha. Pisahkanlah bila hamzahnya difathahkan. Yakni anna dan ma. Pada sebelum kata yada'una. Ini pada Quran surat apa? Quran surat Al-Hajj ayat 62. Dan Quran surat Luqman ayat 30. Ya, pisahkanlah bila hamzahnya difathahkan.
Yang tadi kan seharusnya inna jadi anna, annama. Annama yada'una. Sebelum kata yad'u. Surah Al-Hajj ayat 62 dan surat Luqman ayat 30. Nah, ini nanti wa khulful anfal dan sering terjadi perbedaan terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 41. Ini khilaf. Di mana riwayat dari Imam Hafiz itu disambung. Ya. Khilaf menurut Abu Amr Ad-Dani juga ketika wasal itu. Ya. Di mana dalam riwayat dari Imam Asim ya, Imam Asim, Imam Hafiz ya, imam kita, Qiraat Asim, imamnya Hafiz, itu disambung. Kalimat anna dan ma. Kalau tadi sebelum kata yada'una itu dipisah kalau misal hamzahnya difathahkan. Tapi ada yang disambung itu tadi di surat Quran surah Al-Anfal ayat 41. Wa kulli ma sa'altumuhu waqtulif ya. Dan pisahkanlah kalimat kullun dan ma, kulli dan ma pada sebelum kata sa'altumuhu ya, bukan ain, pakai hamzah. Jadi kalau misalnya ada kalimat sa'altumuhu itu harus dipisah antara kullun dan ma-nya. Ini pada Quran surat Ibrahim ayat 34. Serta terjadi perbedaan ya. Waqtulif ruddu kaza qulbi sama wa wasla sif. Saat terjadi perbedaan pendapat pada kata sebelum ruddu ya. Ada terjadi perbedaan pendapat pada sebelum kata ruddu. Kullu ma ruddu. Ini ruddu ini pada Quran surat An-Nisa ayat 91. Di mana dalam riwayat Hafiz itu dipisah penulisannya. Selain surat An-Nisa ayat 91 itu ada yang ulama berbeda pendapat ya. Itu ada Quran surat Al-Mu'min ayat 44, Al-A'raf ayat 38 dan Quran surat Al-Mulk ayat 8. Ya. Sebentar, ada sedikit kendala ini. Toyib. Kita lanjut. Wakulli ya, tadi wakulli ma sa'altumu dan pisahkanlah kalimat kulun dan ma pada sebelum kata sa'altumu. Ini pada Quran surat Ibrahim ayat 34 serta terjadi perbedaan pendapat pada sebelum kata ruddu. Ruddu ini An-Nisa ayat 91 di mana dalam Quran surat riwayat Hafiz itu dipisah penulisannya. Ya, yang berbeda pendapat juga tadi Quran surat Al-Mu'minun ayat 44, surah Al-A'raf ayat 38 dan surat Al-Mulk ayat 8. Terus kaza kulbi sama, ini juga terjadi perbedaan pendapat pada penulisan bi'sa. Yang dimaksud terjadi perbedaan pendapat tuh gini Ustaz. Ada yang bilang ditulis disambung, ada yang bilang ditulis dipisah. Artinya gitu ya. Pada kalimat bi'sa dan ma. Bi'sa dan ma. Bi'sa ma. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 93. Al-Baqarah ayat 93. Ini khilaf. Wal wasla sif.
Dan sambungkanlah kata bi'sa dan ma ini ya sebelum kata khalaftumuni. Khalaftumuni ini pada Quran surat Al-A'raf ayat 150. Dan kalimat washtarau. Washtarau ini Quran surat Al-Baqarah ayat 90. Ya, jadi di Quran surat Al-A'raf ayat 150 dan surat Al-Baqarah ayat 90 ini disambung penulisannya. Bi'samanya disambung. Ya. Baik. Lanjut. Fi maqta'a. Fi maqta'a. Pada kalimat fima, ya. Fi dan ma. Pisahkanlah fi dan ma sebelum kalimat uhi. Uhi. Uhi ini pada Quran surat Al-An'am. Kalau nggak salah 145. Terus sebelum kata afadtumu. Itu harus dipisah. Fimanya. Ini pada Quran surat An-Nur ayat 14. Dan istahad. Istahad ini Quran surat Al-Anbiya ayat 102. Istahad. Al-Anbiya ayat 102. Dan setelah kata ya beluakum. Ya. Ya beluakum. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat Al-An'am ayat 165. Ayat 48 dan Quran surat Al-An'am ayat 165. Ma'atani fa'alna waqa'at rumun kila. Dan juga pada sebelum kata fa'alna. Fa'alna yang kedua. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 240. Baqarah 240. Terus pada kata waqa'at. Ini pada Quran surat Al-Waqi'ah ayat 61. Sebelum kata fa'alna. Fimanya ya. Dipisah. Al-Waqi'ah ayat 61 terus Ar-Rum ayat 28. Surat Ar-Rum ayat 28. Dan dua tempat tanzil. Tanzilu. Dua kata tanzil. Jadi sebelum kata tanzil itu ada fima yang harus dipisah. Itu pada Quran surat Az-Zumar. Ayat 3 dan ayat 46. Dan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 146. Itu fimanya dipisah. Ya, ini pentingnya makanya Imam Ibnu Jazari ini membahas detail masalah maktub dan mausul karena memang sangat penting gitu. Tidak ada ditemukan di Tuhfatul Atfal, tidak ada. Tidak ada di Muqaddimah ini. Sedangkan selainnya disambung. Wa ghairuha sila. Selainnya itu disambung. Jadi ada 11 tempat yang tadi disebutkan oleh Nazim. 10 tempat diperselisihkan para ulama sebagaimana penjelasan Ibnu Hazim Al-Hawashi ya. Bukunya namanya Al-Hawashi halaman 45. Yang disepakati penulisannya secara terpisah hanya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 146. Itu terpisah. Yang lainnya khilaf. Ada yang bilang nyambung, ada yang bilang pisah. Yang tadi sudah disebutkan saya 11 tempat. Baik. Selain itu disambungkan ya. Terus lanjut kata fa'ainama. Dan sambungkanlah kalimat aina dan lama. Afwan. Kalimat ainama. Dan sambungkanlah kalimat aina dan ma. Pada fa'ainama di Quran surat Al-Baqarah ayat 115. 6. Dan Quran surat An-Nahl
An-Nahl ini di ayat yang ke-76. An-Nahl, kan-nahli, sil waktulif. Ya. An-Nahl ayat 76. Serta para ulama berbeda pendapat ya, waktulif. Tulif berbeda pendapat, kalangan para ulama berbeda pendapat apakah penulisannya ainama ini disambung atau dipisah, yaitu pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 92 dan Quran surat Al-Ahzab ayat 61 serta Quran surat An-Nisa. An-Nisanya ayat 78. Ini para ulama berbeda pendapat, ada yang bilang disambung, ada juga yang bilang dipisah. Wusif. Lanjut. Wasil fa'illam huda allan taj'ala. Ya. Dan sambungkanlah kata in dan lam. In dan lan. Ya. An dan lan. An lan. Nah itu. In dan lam. Jadi illam. Pada kata fa'illam. Fa'illam ini bait yang ke-90 ya, Ustaz ya. Itu pada Quran surat Hud ayat 14. Fa'illam. Hud ayat 14. Dan juga sambungkanlah kalimat an dan lan, yaitu al-lan jadinya. Sebelum kata naj'ala pada Quran surat Al-Kahfi ayat 48. Dan Quran surat Al-Qiyamah ayat 3. Najma'a. Najma'a ini Quran surat Al-Qiyamah ayat 3. Najma'a. Al-Qiyamah ayat 3 dan Al-Kahfi ayat 48 ini mausul ya, disambung. Dan ada khilaf juga itu nanti di Quran surat Muzammil. Selanjutnya kaila. Sambungkanlah kalimat kai dan la. Jadi kaila sebelum kata tahzanu. Kaila tahzanu. Ini pada Quran surat Ali Imran ayat 153. Ini juga khilaf. Disambung atau dipisah. Dan pada kalimat ta'sau ala. Ta'sau ala. Mana nih? Tadi. Ta'sau ala. Ta'sau ala ini pada Quran surat Al-Hadid ayat 23. Al-Hadid ayat 23. Kita lanjut di ayat yang ke-91. Hajju alaika harajun wa qat'uhum. Ya. Dan juga pada Quran surat Al-Hajj ya, ayat 5. Kalimatnya masih kaila. Dan sebelum kata alaika harajun. Ini kaila alaika harajun. Kaila ya, kita masih bahas kalimat kaila. Kaila alaika harajun ini pada Quran surat Al-Ahzab ayat 50. Ya. Alaika harajun surat Al-Ahzab ayat 50. Dan pisahkanlah kalimat anma. Lanjut ya di bawahnya. An dan ma. Itu dipisah. An sendiri, man sendiri. Anman. Sebelum kata yasha'u. Ini pada Quran surat An-Nur ayat 43. Dan pada kalimat mantawalla. Mantawalla ini maktu ya dipisah. Itu pada Quran surat An-Najm ayat 29. Dan juga pisahkanlah kalimat pada kata yaumahum. Jadi para ulama itu sepakat untuk memutuskan penulisan yauma dan hum pada dua tempat. Yaitu pada Quran surat Ghafir ayat 16 dan Quran surat Az-Zariyat ayat 13. Itu para ulama sepakat bahwasanya
Yaumahum ini dipisah. Lanjut ya Ustaz ya. Yaumahum. Wa ma lihadza wallazina haula. Wa ma lihadza wallazina haula. Ya, wa ma lihadza ini dan pisahkanlah kalimat mali dengan kata setelahnya. Bila kata tersebut haza. Ya, mali haza. Itu dipisah. Ini pada Quran surat Al-Kahfi ayat 49, Al-Furqan ayat 7. Terus kalimat allazina. Ini pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 36. Dan kalimat haula. Ini pada Quran surat An-Nisa ayat 78. Itu dipisah kalimat malinya dengan kata setelahnya. Terus lanjut pada kalimat la tahina. Jadi ini tuh sebetulnya wallazina ha'u. Ya. Terus la tahinanya, la-nya itu masuk yang kedua. Masuk ke bait bawahnya. La tahina. Ya. Lata, hina. Kalimatnya seperti itu. Di dalam mushaf imam terdapat keraguan. Apakah disambung ataukah dipisah pada kalimat la tahina. Dan adapun pendapat terpilih dalam riwayat Imam Hafiz adalah dipisah dan disambung. Jadi seperti ini tulisannya la tahina, bukan dipisah, bukan disambung, tapi dipisah. Lanjut di bait yang ke-93. Wa wazanuhum wa kaluhum sili kadza minal waya waha la tafsili. Dan sambungkanlah kalimat wazanu dan hum. Itu disambung. Wazanuhum disambung. Dan juga sambungkanlah kalimat kaluhum. Kalu dan hum. Ini disambung juga. Dan cara menyambungnya adalah dengan menghilangkan alif setelah wawu jamak. Karena ada wawazanu. Nu setelah wawu itu ada alif. Kulu, kalu setelah wawu juga ada alif. Karena disambung, alifnya hilang. Alif setelah wawu jamaknya hilang. Jadi bacanya dengan kaluhum, wawazanuhum, gitu. Ya, mungkin sudah sering kita baca. Selanjutnya, begitu pula jangan pernah pisahkan penulisan huruf alif lam, ta'arif. Kaza min, mina alif lam, minal waya. Ya. Jangan pernah pisahkan penulisan huruf alif dan lam atau al-ta'rif dengan kata setelahnya. Jangan pernah dipisah. Ya, dengan kata setelahnya. Baik itu dia alif lamnya qamariyah maupun alif lamnya syamsiyah tetap disambung dengan kata setelahnya. Itu namanya alif lam ta'rif. Ya. Sama halnya dengan harfu nida, ya nida, dan ha tanbih dengan kata setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Enggak bisa ya-nya berdiri sendiri. Ya, nyambungnya sama ini dan telepon alif fathah. Dan ha tanbih. Ha tanbih udah tahu ya. Nu'tih minha. Tuh salah satunya. Sampai bait 93. Sebelum masuk ke bab taat, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa open mikrofon. Tidak ada ya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Silakan yang tidak berhalangan mungkin bisa buka
kameranya ya Ustaz ya. Baik, kita lanjut ke bab at-ta'at. At-ta'at ini maksudnya bab huruf ta. Bab huruf ta. Saking pentingnya huruf ta ini, bacaannya sampai diangkat oleh Imam Ibnu Jazari. Karena memang ada banyak perbedaan. Baik. Ada yang mau membacakan? Silakan. ta'at ورحمة الزخرف بالتزابرة الأعراف رومي هو ذاك في البقرة نعمتها Rumin al-a'raf rumin hudaka fil baqarah. الأعراف روم هداك في البقرة نعمتها ثلاث نخل نحل برهم Bawahnya. Silakan. معا آخرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطر كلا ولم فل وأخرى غافر قرة عين جنة في وقعت فطرت بقيت وبنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفضا فيه بالتاء عرف. Ya, bab ta, huruf ta. Kita harus mengenal dulu, ta itu kan ada dua ya Ustaz ya. Ada yang ta taknis, taknya yang terbuka, dan ada yang ta marbutoh, buletan. Ada titik duanya seperti huruf 5 angka, huruf apa angka 5 itu. Warahmatu. Ini pada kalimat apa pada riwayat lain bisa dibaca dengan warahmata. Warahmatu zukhrufi bitta izabaroh, dan kata rahmat ya ini harus banyak ditulis karena harusnya langsung praktek Al-Qur'an. Kalau teori-teori kayak gini bingung sendiri, tapi tidak masalah. Kalimat rahmatun, ya rahmatun itu pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 itu ditulis dengan ta maftuhah. Begitu pula pada Quran surat Al-A'raf. Al-A'raf, Quran surat Al-A'raf ayat 56, Ar-Rum ayat 50, Hud ayat 73, Hudi. Di sini tulisannya Huda, pada riwayat lain Hudi. Terus Kafi pada riwayat lain Kafa. Ya, surat Kaf itu surat Maryam maksudnya Kafayain Sod. Maryam ayat 2 dan surat Al-Baqarah ayat 218. Ya. Al-Baqarah pada Quran surat Al-Baqarah 218 ini rahmat, kalimat rahmat, rahmatun itu ditulis dengan ta maftuhah. Ya, lanjut ni'matuha salasu nahlin roham. Kata ni'matun ini pada Quran surah Al-Baqarah ayat 231. Itu ditulis dengan ta maftuhah juga. Dan 3 tempat salasu pada Quran surat An-Nahl. Tiga tempat pada Quran surat An-Nahl ayat 72, 83 dan 114. 2 pada akhir surat Ibrahim yaitu ayat 28 dan 34. Quran surat Ibrahim ya. Dan pada kalimat ma'an akhiratun ya tadi. Uqudus saniham. Pada kalimat uqudu. Uqud ini pada Quran surat Al-Maidah ayat 11. Sebelum kata ham.
Sebelum kata ham. Sebelum kata ham yang kedua maksudnya. Ya, pada Quran surah Al-Maidah, kalimat uqud ini pada Quran surah Al-Maidah ayat 11. Sebelum kata ham yang kedua. Nah, sedangkan sebelum ham yang pertama ditulis dengan ta marbutoh. Jadi nanti ada dua ham Ustaz di Quran surat Al-Maidah ayat 11. Ham yang pertama ditulis dengan ta marbutoh, ni'matunnya, kalimat ni'matun itu. Nah, di ham yang kedua itu ditulis dengan ta maftuhah, ni'matunnya. Nah, jadi memang uniknya lah di sinilah. Makanya sampai dibahas sama Imam Ibnu Jazari. Selanjutnya, Luqmanu summa fatirun kapturi. Luqmanu. Ya. Pada kalimat ni'matun itu pada Quran surat Luqman ayat 31 itu ditulis dengan ta maftuhah juga. Kemudian surat Fatir ayat 3. Surat At-Tur ayat 29. Dan juga Quran surat Ali Imran ayat 103. Ya. Afwan, siapa ya yang menyalakan ini? Kalau tidak berkepentingan dimatikan saja mic-nya. Jadi Quran surat Ali Imran ayat 103. Itu nikmatun, tulisan nikmatun itu tanya pakai ta maftuhah. Kemudian pada kalimat la'natun, la'nat itu pada Quran surat Ali Imran ayat 61 itu ditulis dengan ta maftuhah ya seperti ini tulisan la'natun ini seperti ini yang di layar. Itu juga pada Quran surat An-Nur ayat 7. Dan nanti ada pengecualiannya. Kalimat la'natun ini ditulis dengan menggunakan ta marbutoh. Itu pada Quran surat Ali Imran ayat 87. Itu la'natunnya menggunakan ta marbutoh. Kalau yang dua surat ini kan pakainya ta maftuhah ya. La'natun itu pada Quran surah Ali Imran ayat 87 digunakan ta marbutoh. Kalau yang tadi pada Quran surat Luqman Afwan, Quran surah Ali Imran ayat 61 dan surat An-Nur ayat 7 itu ditulis dengan ta maftuhah. Lanjut. Bihanuri. Wa mro'atun, kalimat imro'atun. Ya, kalimat imro'atun itu pada Quran surat Yusuf ayat 30 dan ayat 51, Ali Imran ayat 35, terus Al-Qasas ayat 9 dan surat At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11. Maksiat. Nah, ini pada kalimat imro'atun pada Quran surat Yusuf, Ali Imran, Al-Qasas dan At-Tahrim ya, itu ditulis dengan ta maftuhah. Jadi imro'atun ini kan perempuan ya Ustaz ya, imro'atun. Jadi ngingat-ngingatnya gini.
dia itu maftuhah, dia itu taknya pakai tak terbuka. Karena dia bertemu dengan suaminya. Jadi di sini itu di Quran surat Yusuf, surat Ali Imran, surat Al-Qasas, dan surat At-Tahrim, si Imro'atun ini ketemu sama suaminya. Kayak contoh Imran, Imro'atun, terus Imran. Maksudnya kan Imro'atun kan laki-laki, perempuan. Nah, terus ketemu dengan kalimat setelahnya itu menunjukkan bahwasanya artinya itu laki-laki. Nah, jadinya Imro'atunnya di sini pakainya tamaftuha, taknya terbuka. Tapi kalau dia ketemunya nggak sama yang domir atau mungkin kalimat yang artinya laki-laki, itu nanti imro'atunnya itu menggunakan tak marbutoh, bukan tak maftuhah. Taknya tertutup, tidak terbuka. Maksudnya seperti itu. Paham ya Ustaz ya? Jadi ketemu dengan suaminya itu terbuka, kalau tidak ketemu dengan pasangannya gitu maksudnya, itu tertutup. Lanjut. Pada kalimat maksiat, al-maksiyat, ya maksiyatun, itu terdapat pada Quran surat Qad Sami'. Qad Sami' ini Quran surat Al-Mujadalah ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan ayat 9. Itu maksiatnya pakai ta maftuha, bukan pakai ta marbutoh. Lanjut di bait yang ke-98. Syajaratud dukhani sunnat. Kalimat syajaratun. Pada riwayat lain syajarota. Ini pada Quran surat Ad-Dukhan ayat 43 dan 44 ditulis dengan ta maftuhah. Terus kalimat sunnat. Sunnat ya. Nunnya ada gunahnya. Sunnat. Ya. Itu pada Quran surat Fatir ayat 43 dan surat Al-Anfal kullan wal anfal. Al-Anfalnya surat Al-Anfal ayat 38 dan Quran surat Ghafir ayat 85. Ya, sunnatnya ditulis dengan kalimat ta maftuhah dengan menggunakan huruf ta maftuhah. Wa harfa ini di riwayat lain bisa dengan wa ukhra ya. Kullan wal anfali wa ukhra ghafiri. Bisa seperti itu. Baik, tadi kata sunnat. Sekarang kita lanjut ke bait yang ke-99. Furratun. Kurratun ya, pakai qaf. Kata kurrat ini bila dia bersanding dengan ain ya. Itu pada Quran surat Al-Qasas ayat 9. Dan kata jannat itu pakai ta marbuto, ta maftuha. Kurrat itu pakai ta maftuha kalau dia ketemu dengan ain. Itu pada Quran surah Al-Qasas ayat 9. Terus kalimat jannat pakai ta maftuha itu pada Quran surah Al-Waqiah ayat 89. Terus kata fitrat ini pakai ta maftuha juga. Itu pada Quran surat Ar-Rum ayat 30. Terus kalimat baqiyat itu pada Quran surat Hud ayat 86. Terus kata ibnat pakai ta maftuhah itu pada Quran surat At-Tahrim ayat 12. Dan kata kalimat pakai ta maftuhah itu pada Ausatul A'raf, pada pertengahan surat Al-A'raf ayat 137. Kalimat pakainya ta maftuhah, bukan pakai ta marbutoh. Nah,
Wa kullu makhtulif, dan semua kata yang diperselisihkan oleh para ulama qurra jam'an wa fardan mengenai mufrad atau jamaknya. Ya, mufrad itu kan kalimat tunggal ya, atau jamaknya, maka ditulis dengan fihi bitta'i urif, dengan tak maftuha. Jadi semua kata yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai mufrad atau jamaknya suatu kata ditulis dengan menggunakan tak maftuhah. Nah, bitta'i urif. Baik, sampai bait 100 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk ke hamzah wasal. Lima bait. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut di bab hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal ini terdapat pada fi'il, terus al-ta'rif ya, al-ta'rif dan isim simai. Nanti ketemu hamzah wasal. Hamzah ini sebetulnya pembahasan yang paling panjang sekali. Sebetulnya, apalagi kalau pembahasannya di qiraat hamzah, itu sangat panjang. Sebentar ya Ustaz, sebentar dulu. Saya ada ini. Baik, kita lanjut. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Qala nazim rahimahullahu taala. Wabda bihamzil wasli min fi'lin bidham in kana thalisan min al-fi'li yudham. Waksirhu hal al-kasri wal fathi wa fi al-asma'i ghair al-lami kasruha wa fi. Ibnin ma'abnatin ri'in wasnaini wa mara'atin wasmin ma'asnataini. Wa haziril waqfa bi kullil harakah illa idza rumta fa ba'dul harakah illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratan bi dhammi fi raf'in wa dhamm. Hamzah wasal. Wabda bi hamzil wasli, dan bacalah hamzah wasal ya min fi'lin bi dhamm, di permulaan kalimat pada fi'il atau kata kerja. Yang mungkin sudah pernah belajar bahasa Arab tahu fi'il itu apa, kata kerja dengan dhammah. Jadi apabila hamzah wasal ini ketemu dengan fi'il, maka dibaca dengan dhammah. Uktub. Nah, ya, kataba jadi uktub. Ya, yang mau live silakan. Yang sudah berbuka silakan. Bila huruf ketiga pada fi'il tersebut berharokat dhammah. Jadi seperti ini Ustaz. Hamzah wasal itu dibaca kasroh atau dhammah itu tergantung dengan huruf yang ketiga. Misal kataba, uktubu, karena kenapa jadi Kenapa enggak iktubu? Karena huruf taknya berharokat dhammah, jadinya uktubu. Jadi ciri-ciri dan tipsnya kalau misal lihat hamzah wasal itu dilihat dari huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiganya pakai dhammah berarti hamzah wasalnya juga dhammah depannya, uktub gitu. Ya.
Waksirhu. Dan bacalah hamzah wasal dengan kasroh bila huruf ketiganya berharokat kasroh atau fathah. Ya. Jadi kalau huruf ketiganya berharokat dhamma, berarti hamzah wasalnya juga dhamma. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, berarti hamzah wasalnya kasroh. Tidak ada hamzah wasal fathah, tidak ada. Gitu ya. Wa fil asma'i ghaira. Ghaira di dalam riwayat lain baca dengan ghairi. Juga bacalah hamzah wasal dengan kasroh apabila berada pada awal kata benda yang tidak didahului dengan al-ta'rif atau alif lam. Karena pada alif lam hamzah wasal selalu dibaca dengan fathah. Alhamdu, at-ta'amu, al-kitabu, nggak ada il-kitabu, nggak ada ul-kitabu, nggak ada, selalu dengan fathah. Al. Tapi kalau misal kata bendanya tidak didahului dengan lam ta'rif atau alif lam, maka hamzah wasalnya dengan kasroh. Itu. Ya, kalau dengan kata benda. Sip. Contoh kata benda yang tidak didahului dengan lam ta'rif itu sebetulnya kalau di Imam Ibnu Jazari ini menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7. Tapi kalau kita kemarin ketika sedang belajar dan pengambilan sanad itu, baik Al-Quran maupun Muqaddim Al-Jazari ini, para masyayikh dan guru-guru kami menjelaskan 8. Tapi Imam Ibnu Jazari menjelaskan cuma 7. Kalimatnya apa aja? Ibnun, ibnatun, imru'un, imro'atun, isnaini, isnatani. Nah, ini tambahannya isnatani. Terus isnataini. Kita ulangi ya Ustaz ya. Ibnun, ibnatun, imru'un, imro'atun, ismun, isnaini, isnataini, isnatani. 8. Tapi Imam Ibnu Jazari menyebutkan cuma 7. Ibnun, ibnatun, imru'un, isnaini, imro'atun, ismun, dan isnataini. Cuma 7. Nah, semua hamzah wasol yang berada pada awal kata-kata tersebut dibaca dengan menggunakan kasroh bila kita ingin memulai bacaan darinya. Misal waqaf, terus ketemu ayat ini, kita mau memulai bacaan dari situ, berarti dibaca dengan menggunakan hamzah wasol dengan harokatnya kasroh. Tapi kalau nyambung dengan ayat sebelumnya, dengan kalimat sebelumnya disambungin aja, gitu ya. Nah, isnaini ini pada Quran surah Al-Maidah ayat 106. Ismun, ini banyak ya. Salah satunya di Quran surat Hud ayat 41. Nah, lanjut. Waqaf pada akhir kalimat. Ini itu ya. Bait yang ke 104 dan 105 ini membahas tentang waqaf pada akhir kalimat. Wahadziril waqfa, dan berhati-hatilah ya. Jangan sampai kalian, kita membaca huruf yang berada di akhir kalimat saat waqaf dengan harokat yang sempurna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Ya. Jangan sempurna harokatnya. Illa, kecuali idza rumta fa ba'dul harokah. Al-harokah pada riwayat lain alif lamnya hilang. Illa idza rumta fa ba'du harokah. Ya. Kecuali bila kita membacanya dengan raum. Tahu raum ya Ustaz ya? Raum itu baca dengan setengah harokat. Itu hanya pada harokat dhammah dan kasroh. Kayak contoh, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ada ninya, itu namanya raum. Maksudnya gitu, Ustaz. Ya. Raum itu membaca dengan setengah harokat. Itu boleh. Ya. Sehingga hanya bisa didengar oleh yang berdekatan, bukan yang jauh. Raum itu hanya kita saja yang bisa mendengar dan teman samping kita. Kalau kita jadi imam terus raumnya diperlihatkan sampai kedengeran seluruh jamaah, ya salah. Gitu ya, Ustaz ya. Raum itu membaca dengan setengah harokat. Untuk absensi gimana? Ya, mungkin ada admin di sini yang ngurus tentang absensi. Untuk saya ulangi lagi, nanti malam kita ada pertemuan untuk sama pengambilan sanatnya nanti malam, sama dan ujian tulis. Ya. Sama itu kalau misal antum nanti ujian tulisnya lulus, berarti antum bisa mengajarkan kembali muqaddimah ini. Tapi nanti kalau misal ujian tulisnya tidak lulus, antum hanya bisa meriwayatkan. Tidak bisa diizinkan untuk mengajarkan. Ya. Dan nanti yang mau dengan beli hifad, silakan. Dengan hafalan silakan. Nanti ada sesi khususnya, mungkin bisa japri saya pribadi, tidak masalah. Nanti kita video call saja lewat WA. Ya, jadi nanti malam kita jam 9 ada pertemuan lagi. Silakan bisa dipelajari, masih ada waktu. Ya, dari bait 1 sampai bait 109 nanti silakan bisa dipelajari. Nanti soalnya nggak jauh-jauh dari itu. Langsung ke prakteknya, ke teorinya. Jadi nanti saya membacakan suatu ayat, silakan nanti bisa diulas semua tajwid yang ada di dalamnya. Seperti itu sistemnya nanti. Kalau lulus, berarti nanti ijazahnya qiraah wal iqra. An yaqra wa yukri. Nah, tapi kalau tidak lulus, hanya yaqra. Hanya membacakan, tidak bisa meriwayatkan. Tidak bisa mengajarkan, seperti itu. Ya. Kita lanjut dulu, Ustaz. Wahadziril waqfa bikullil harakah, ya. Tadi sehingga raum ini hanya bisa didengar oleh kita. Para ulama mengatakan raum itu adalah sepertiga harokat. Ini harokat dan itu sepertiganya, ya. Maksudnya membaca huruf terakhir dengan membunyikan sebagian harokat saja kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mi-nya itu loh dinamakan dengan raum. Tapi bacanya dengan sepertiga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, itu namanya raum. Illa bifathin au binasbin wa ashim. Ya. Namun membaca dengan raum itu tidak bisa dilakukan bila harokat pada akhir hurufnya fathah. Jadi raum itu hanya pada kasroh dan dhammah saja. Jadi raum hanya bisa dilakukan bila harokat pada huruf akhirnya adalah kasroh maupun dhammah. Ya. Wa ashim, selain raum, berhenti pada akhir kalimat juga bisa dilakukan dengan cara ismam, yakni memberikan isyarat dengan kedua bibir sebagaimana kita mengucapkan dhammah, memonyongkan kedua bibir tanpa suara u, monyong bibirnya tapi tanpa suara u. Dan ismam hanya bisa dilakukan bila huruf terakhirnya berharokat dhammah. Kayak contohnya apa, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monyong. Lihat ya, gambar saya ada ya di layar antum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monyong. Jadi nasta'in ini bisa dengan mad arid li sukun, bisa dengan ismam, bisa dengan raum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monyong. Nah, gitu ya caranya. Baik. Ya, untuk absensi silakan bisa diisi di kolom komentar. Baik. Sampai sini, sampai bait 105 ada yang mau ditanyakan?
Untuk masalah, jadi wakof itu ada 3, mad arid li sukun, roum, dan ismam. Mad arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau roum hanya 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya 2. Kalau ismam mengikuti mad arid li sukun, boleh 4, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monyong. Kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monyong. Nah, tanpa bunyi u, tanpa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke al-khotimah? Dada ya. Kalau dada kita langsung masuk ke al-khotimah. Jadi al-khotimah itu sebetulnya ya Ustadz ya, al-khotimah itu cuma, jadi bait al-muqaddimah ini itu cuma sampai 107 saja. Yang 108 dan 109 itu tambahan. Yang nambahin siapa? Yang nambahin murid-muridnya. Murid-murid dari Imam Ibnu Jazari. Saya bacakan qala nazim rahimahullahu taala wa qad taqabba nazmiyal muqaddimah minni liqari'il Qur'ani taqdimah. Minna boleh, minni boleh. Minni liqari'il Qur'ani taqdimah. Nah, 1 yang asli nih ya, asli punyanya Imam Ibnu Jazari itu tadi. Nomor 105, 100 berapa ini? 106 dan 107. 108. 107 dan 109 ini bukan murni dari Imam Ibnu Jazari. Ini dari muridnya. Jadi kalau murid dari Imam Ibnu Jazari itu bunyinya gini. Wa qad taqabba nadmiyal muqaddimah minni liqari'il Qur'ani taqdimah. Walhamdulillahi laha khitamu thumma salatu ba'du wassalamu. Dah, cuma sampai situ aja. Nah, ditambahlah sama muridnya. Muridnya Imam Ibnu Jazari. Gimana tambahannya? Tambahannya gini. Wa qad taqabba nadmiyal muqaddimah minni liqari'il Qur'ani taqdimah. Abiyatuha qafun wa zayun fil adad min yuhsinit tajwida yadhfar birrasyad. Walhamdulillahi la khitamu thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi. Selesai ya Ustaz ya. Saya bahas sedikit. Waqad taqadda nadmiyal muqaddimah, telah tuntas nazamku yang saya namakan dengan al-muqaddimah sebagai hidangan liqari'il Qur'an taqdimah, sebagai hidangan yang aku sajikan kepada segenap pembaca Al-Qur'an. Segenap para pembaca Al-Qur'an. Walhamdulillahi la khitamu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas terselesaikannya bait-bait ini. Kemudian sholawat teriring dengan salam. Ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'in min walihi. Afan ya. Itu nyambungnya tadi berarti ke abiyatuha. Ya, abiyatuha dulu. Telah tuntas nazamku yang saya sebut dengan muqaddimah sebagai hidangan yang aku sajikan kepada segenap para pembaca Al-Quran. Bait-baitnya berjumlah qafun. Nah, qafun. Qafun ini maksudnya apa? Ini masuk ke dalam huruf hijaiyah yang bukan huruf hijaiyah. Tapi huruf-huruf yang menyebutkan dengan angka. Qafun ini 100. Qaf ini 100, zai itu 7. Jadi bait-baitnya berjumlah 107. Jadi menggunakan huruf abjadiyah, bukan huruf hijaiyah, tapi huruf abjadiyah. Qaf 100, zainya 7. Huruf hitungannya menggunakan standar abjadiyah. Siapa saja yang membaguskan bacaan Al-Quran dengan tajwid, ya, min yuhsinit tajwida yadfar birrasyad.
Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan keuntungan yang sangat besar. Walhamdulillahi la khitamun. Segala puji bagi Allah atas terselesaikannya bait-bait ini. Kemudian salawat beriringan salam ala Nabiil Mustafa, atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, wa alihi, wa sahbihi, dan para sahabat-sahabatnya, wa tabi'i min walihi, dan orang-orang yang mengikuti akhlaknya, akhlak beliau Rasulullah SAW. Minwal, minwal ini berarti artinya cara, jalan, atau perilaku. Sedangkan bila disandingkan dengan seseorang, maka artinya adalah berkudwah padanya atau mengikutinya, mengikuti akhlaknya, seperti itu. Jadi bait-bait Manzumah Muqaddimah ini berjumlah 107. Adapun 2 bait yang berada di dalam kurung yang siku, ya ini tuh sebetulnya 107 dan 109, merupakan tambahan dari sebagian ulama setelahnya, bukan termasuk perkataan Imam Ibnu Jazari. Hal ini sebagaimana termaktub dalam buku Al-Hawashi yang ditulis oleh putra beliau, putra Imam Ibnu Jazari. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tamma hadil kitab. Alhamdulillah. Sampai sini Ustaz, ada yang mau ditanyakan? Telah selesai pembacaan kitabnya. Dan telah selesai juga takliknya. Mohon maaf. Pakainya taklik, jadi penjelasan singkat. Saya nggak bisa menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Karena nanti masuknya lama juga. Karena pembahasan ini saja sebetulnya 4 bulan. 4 bulan pembahasan Imam Muqaddimah Ibnu Jazari. Sebetulnya saya bisa saja menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau waktunya bisa sampai 4 bulan. Jadi memang ini juga di lembaga ada program yang 4 bulan. Yang bisa nanti saya jelaskan dengan panjang kali lebar gitu. Apakah ada ujian susulan selain malam ini? Soalnya malam ada acara. Ujiannya mungkin bisa susulan ya, tapi mungkin samanya mungkin tidak bisa. Ya, sama ini ya kami harap hadir. Jadi yang mendengarkan dan yang hadir akan mendapatkan ijazah sama. Tapi yang tidak mendengarkan atau faut dan tidak hadir, berarti tidak mendapatkan ijazah samanya. Seperti itu saja. Ya. Nanti sebelum pembacaan cuma mendengarkan, iya, cuma mendengarkan. Tapi kalau yang mau hifad, biar nanti tertulis dan termaktub dalam ijazahnya bil hifad, bisa nanti menghubungi saya dengan video call di WA pribadi saya. Itu saja. Ya, untuk masalah ujian berarti sebelum pembacaan. Insya Allah kita mulai jam 9 nanti malam. Insya Allah, bismillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Ustaz? Jika tidak ada, mungkin itu saja. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila selama ini ada kesalahan dari saya. Baik yang perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat 4 kali pertemuan. Kalau misal nanti malam masih ada tarawih, mungkin ya bisa mencari masjid lain yang mungkin tarawihnya bisa lebih cepat gitu ya, Ustaz ya. Mungkin yang 23 ya mungkin bisa dipotong jadi 8 juga tidak masalah gitu. Atau mungkin tarawih sendiri tidak masalah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insyaallah ada rekamannya, nanti saya upload di YouTube dan saya bagikan linknya. Barakallahu fikum.